Malaysia kini mengakui kegagalan dalam bernegara. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya problematika di dalam negeri yang menyangkut masalah sosial. Di Malaysia, di antara etnis terbesar seperti Melayu, Cina, dan India, dalam kesehariannya memiliki kelompoknya masing-masing. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang sepertinya menarik sekali. Satu buah video alasan kenapa Malaysia membenarkan Indonesia. Oke, seperti apa ulasannya dan apa yang diulas? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu aspek pembentukan negara bangsa. Jangan lupa ya dikunjungin Indonesia Elite Group, di subscribe. Malaysia kini mengakui kegagalan dalam bernegara. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya problematika di dalam negeri yang menyangkut masalah sosial. Di Malaysia, di antara etnis terbesar seperti Melayu, Cina, dan India, dalam kesehariannya memiliki kelompoknya masing-masing, sehingga lebih jarang bergaul dengan antar etnis. Hal ini menimbulkan banyak kesenjangan, baik dalam masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahasa. Membuat Malaysia sulit untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lebih simpel seperti Indonesia. Jadi di Malaysia, malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira memang cukup malang lah. Bahasa Melayu di Malaysia seperti itu ya teman-teman ya. Kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia kan. Dari aspek kebahasaan ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya asimilasi ya. Kalau asimilasi, maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Itu, dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Acong Ahok kan. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa yang dikenali sebagai Ahok itulah. Ada nama Indonesianya lah diganti. Nama nasionalnya ialah Basuki Cahayapurnama. Dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia. Kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah,
kita beri nama sekolah vernacular, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Sebenarnya ada sesuatu yang hendak ditiru Malaysia tentang Indonesia. Namun, mereka sudah terlanjur merumuskan dasar negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam perkembangan zaman, kemajuan yang ditorehkan Indonesia akan sulit untuk dikejar oleh Malaysia. Walaupun pada awalnya Indonesia dengan konsepnya lebih lambat maju ketimbang Malaysia, akan tetapi, jika sudah melaju akan semakin kencang seperti mesin diesel dengan semangat persatuan yang solid. Jadi, selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah. Sebab dasar kita lain. Dasarnya yang sudah integrasi. berbeda ya. Sebenarnya Dasar pembentukan integrasi negara. dan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan lah, ataupun dengan itu outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan dah belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan. Fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang, kalau bahasa kasarnya, sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepoh dan sebagainya. Kalau dahulu orang Melayu sesat di Jinjang itu sampai malam, sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya, tak akan dapat jawapan. Sebab mereka tak boleh berbahasa Melayu. Pengaruh kekuatan bahasa sekarang benar-benar dirasakan oleh warga Malaysia apabila di negara mereka mulai dibanjiri oleh warga asing. Indonesia memiliki bahasa dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Oleh sebab itu, Malaysia akan sulit untuk mengembangkan bahasa. Sebab, jika Malaysia akan mengembangkan atau memperluas bahasa, kemungkinan besar akan tiba pada bahasa Indonesia. Untuk itu, kita perlu bersyukur dan berbangga pada cendekiawan penggawa pendiri bangsa Indonesia yang telah mewariskan budaya bahasa dan ideologi yang sudah mengakar, sehingga Indonesia memiliki karakter kuat untuk men-take down pengaruh asing. Setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negaranya. Itu fatwa bahasa lah. Maknanya, kalau tidak, apa erti kerakyatan yang dipegang? Warga negara, kalau dibandingkan dengan pekerja asing yang baru datang 6 bulan, setahun, dari Nepal, Myanmar dan sebagainya, ialah mereka taklah fasih sangat, tetapi pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada warga negara. Mereka tak sekolah kat Malaysia, Prof, tapi boleh cakap bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu tak ada nilai ekonomi yang tinggi lah. Itu kita harus akui. Maknanya anggapan kita tak boleh orang Chinese Malaysia ya. Nak bangga atas angin lah. Faktanya begitu kan. Maknanya dengan kita mengetahui bahasa Inggeris, dengan kita mengetahui bahasa Cina, peluang tu lebih banyak daripada kita mengetahui bahasa Melayu saja. Namun demikian, untuk negara kita, bahasa Melayu itu ada nilai budaya.
Ya. Ada nilai budaya. Bahasa Melayu itu adalah identiti nasional untuk negara kita. Bahasa Melayu adalah identiti budaya untuk rakyat kita. Maknanya seperti yang saya katakan, belajar bahasa Melayu betul-betul atas dasar instrumental untuk memenuhi syarat lulus mata pelajaran bahasa Melayu. Hanya buat Saros Lepas itu, saja bagi orang dipersiapkan. Chinese Malaysia ya. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali yang membahas tentang permasalahan bahasa Melayu di Malaysia sebagai identitas sebuah negara Malaysia yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa nasional. Sampai sekarang bahasa Melayu ini masih terus bermasalah dan seakan-akan sulit untuk bisa diselesaikan sebagai satu alat yang bisa mempersatukan masyarakat di seluruh Malaysia. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini dimulai sejak pembentukan negara Malaysia, di mana Malaysia menganut dasar ataupun asas pembentukan negara itu integrasi, berbeda dengan Indonesia. Indonesia menganut asas asimilasi ataupun pembauran. Asas pembentukan integrasi seperti di Malaysia ini membenarkan setiap kaum untuk bisa mempertahankan baik itu budaya dan juga bahasa. Makanya di Malaysia ada yang namanya sekolah vernakuler, di mana di situ sebagai bahasa pengantarnya adalah bahasa Chinese. Walaupun bahasa Melayu juga dipelajari, akan tetapi sangat minim karena di situ bahasa pengantarnya benar-benar bahasa Mandarin. Dan banyak juga dari kaum Chinese di Malaysia untuk kesehariannya sesama Chinese itu hanya bercakap bahasa Mandarin, bukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Padahal orang-orang ataupun kaum Chinese ini adalah notabene sebagai warga negara Malaysia. Inilah yang menjadi kendala di Malaysia karena berawal dari asas ataupun dasar pembentukan negara Malaysia sendiri, yaitu integrasi. Sekali lagi membenarkan untuk bisa mempertahankan salah satunya bahasa. Berbeda dengan asimilasi yang dianut oleh Indonesia, di mana Indonesia memang terdiri dari beberapa kaum, seperti halnya kaum Tionghoa. Kaum Tionghoa di Indonesia semua namanya adalah nama Indonesia, bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Mandarin. Memang dari kecil tidak diajarkan. Nah, inilah bedanya Indonesia dan Malaysia. Indonesia sudah tidak mengalami permasalahan tentang bahasa sebagai alat persatuan, akan tetapi di Malaysia sampai sekarang permasalahan bahasa belum terselesaikan. Bahasa sangat penting sekali buat persatuan sebuah negara, buat alat komunikasi sesama warga masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak terjadi di Malaysia. Masih banyak dari kaum Chinese di sana yang tidak bisa berbahasa Melayu dan tidak fasih berbahasa Melayu. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar.